Majikan di Malaysia sebaik itu, bibi daripada Indonesia mau pijak lagi, mau buat hal lagi, kurang apa majikan-majikan di Malaysia kepada pekerja Indonesia, tapi selalu buat hal macam ini. Nah, Aku sebagai orang Indonesia ngelihat video itu aku malu kecoreng mukanya, ya. Ini terserah ya, kalian mau ngehujat aku mau marahin aku, terserah ya. Karena udah banyak case-case kayak gini ya. Lagi ini paling memalukan seliuran FYP aku hari ini. Dari video semalam ada yang komen cakap saya baik sangat dengan mate saya. Mate saya cerita yang mate dari Filipina dan mate dari Indonesia berbeza polisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, geng, seperti biasanya di kesempatan di video kali ini, Iki akan menyerikan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini, Iki akan menyerikan sebuah video tentang bibi yang lagi viral ataupun pekerja Indonesia yang diperlakukan baik di Malaysia, seperti itu ya, geng ya. Majikan-majikan di Malaysia kurang apa sih ke pekerja Indonesia yang sampai berbuat seperti ini dan memalukan negara Indonesia kayak gitu. Udah diperlakukan seperti ini tapi tidak tahu budi sama sekali. Niatnya mau kerja dari Indonesia itu ke Malaysia apa? Malah buat hal yang tidak wajar seperti ini. Ini bukan cuma mencoreng nama baik Indonesia, tapi juga mencoreng para pekerja ataupun PMI Indonesia yang berada di Malaysia. Dan para pembantu-pembantu ataupun para bibi-bibi ini bersuara tentang perilaku bibi yang satu ini dari Indonesia ini ya, geng, yang membuat malu nama baik Indonesia kayak gitu. Yang ikinya peliknya dari bibi ini kok tidak tahu budi dengan majikannya yang sudah baik, yang mengizinkan memegang telepon, yang dibagi gaji dengan sama rata dengan gaji-gaji yang lainnya. Tapi kenapa apa pikirannya kok gak ada gitu, ada kepalanya gak ada pikirannya. Oke, geng, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ada lewat daripada FYP saya, Coba. seorang pembantu rumah asal Indonesia. Dan saya pun orang Indonesia, tapi saya amat malu dengan berita ini. Dia ini seorang dokter majikannya, dan dia mempekerjakan pembantu rumah asal Indonesia. Pembantu ini bawa masuk lelaki yang tidak dikenali. Mungkin kenal sama dia, tapi nggak kenal sama majikannya. Masuk ke dalam rumah majikannya. Ini benar-benar hal yang sungguh memalukan. Kita sudah lagi cari nafkah, tinggal di rumah orang, ditanggung sama majikan. Ya, hidup kita tanggung jawab majikan. Tapi kenapa kamu buat seperti itu? Bawa masuk lelaki ke dalam rumah majikan, itu sudah jelas-jelas nggak ada attitude, ya. Kalau kamu datang ke negara orang mau cari rezeki, fokus cari rezeki, jangan buat malu, ya. Betul, Mbak. Betul, sokong Mau cari sekali. apa? Datang ke negara orang. Kalau kamu mau cari rezeki, fokus cari rezeki, jangan cari masalah, ya. Jangan buat malu orang se-Indonesia Raya. Kalau mau cari lelaki di Indonesia tuh ngebadeg lelaki, ya. Nah, kalau kamu mau cari duit, cari nafkah untuk anak, untuk keluarga, cari nafkah benar-benar. Pegang amanah tuh sekuat-kuatnya. Kerja apapun kamu harus amanah. Walaupun kamu seorang asisten rumah tangga, kamu harus amanah sama pekerjaan kamu. Jangan buat malu. Duit yang kamu dapat itu hasil jerih payah kamu, pastikan halal sampai ke keluarga kamu. Terus terang aja, aku sebagai orang Indonesia ngelihat video itu aku malu kecoreng mukanya, ya. Cari apa ke negara orang?
Ini terserah ya, kalian mau ngehujat aku mau marahin aku, terserah ya. Karena udah banyak case-case kayak gini ya. Lagi ini paling memalukan seliuran di FYP aku hari ini. Kalau kamu datang ke Malaysia mau cari lelaki, nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia dia ngelambak sana lelaki ya. Iya, Pak. Kamu kalau lagi kerja, tempat kerja kamu itu, tempat cari rezeki kamu tuh dikotorin sama kamu ya. Malu-maluin, emang malu-maluin. Udah gatal kali dia. Kan udah kayak gitu, udah laporin ke polisi aja itu kayak gitu tuh. Ditindak gitu. Jangan nge-backup kalian tuh orang yang salah kayak gitu tuh. Iya, betul banget. Nanti kalau dibilang SDM rendah, nggak terima. Bisa-bisanya kamu ya kerja di rumah orang malahan bawa lelaki. Lu pikir itu rumah lu apa? Betul banget, Pak. Buat masalah aja di negara orang. Kayak nggak ada tata krama, nggak ada kesopanan, nggak diajarin kali ya kesopanan. Udah tua-tua juga nggak ngerti kesopanan. Seperti kata-katanya, geng. Tempat cari rezeki loh. Masukin lelaki ke dalam kamar, bisa-bisa hanya kamu memalukan. Kalian rasa malu nggak lihat video ini? Aku malu tau lihatnya. Dari video semalam ada yang komen cakap saya baik sangat dengan mate saya. Saya cerita yang mate dari Filipina dan mate dari Indonesia berbeza polisinya. Saya ambil mate Filipina April 2023 and mate Filipina ada beberapa terms and conditions yang kita sebagai majikan wajib patuhi. Antaranya pertama, gaji minimum wajib RM1,800 sebulan. Kedua, mereka wajib ada 1 hari off day dalam seminggu yang kalau kita nak dia kerja masuk off day, kita kena bayar RM70 per day. Ketiga, phone wajib diberikan kepada mereka untuk mereka pegang, cuma penggunaan phone boleh dihadkan selepas waktu bekerja. Dan yang keempat, mereka wajib dapat 8 jam rehat yang berterusan. Saya ambil mate Indonesia Mac 2024 and mate Indonesia selalunya phone dipegang majikan, tiada off day, gaji minimum RM1,500 sebulan. Jadi bila mate Indonesia saya start kerja, takkan saya tak bagi dia pegang phone when mate Filipina saya pegang phone. And takkan mate Indonesia saya tak ada off day bila mate Filipina saya ada off day. Tang gaji, mate Indonesia saya dapat tahu daripada resit transfer yang gaji mate Filipina saya lebih daripada dia dan dia minta lebih. Tapi kami tak turuti. Jadi when you have two helpers of different countries with different policies, mestilah kita kena ikut yang mana yang lebih humane, yakni mate Indonesia ikut polisi mate Filipina. And kenapa saya tak ambil mate Filipina seorang lagi instead of ambil mate Indonesia? Mate Filipina yang fresh dan masuk ikut cara halal through agency ambil masa hampir 6 bulan. Sebab rata-rata mate Filipina beragama Kristian and for a Christian to work for a Muslim employers requires documentation yang detail and scrutinization yang lama by immigration. And masa tu saya nak mate dengan cepat. Jadi saya opt for mate Indonesia. Plus saya fikir kalau ada language barrier sesama mereka, mungkin mereka tak lagi panjang akal. But I was wrong. In a nutshell, kejadian ni bukan salah agensi, bukan salah kewarganegaraan, tapi salah individu itu sendiri. Layanlah baik macam mana sekalipun, kalau dia nak pijak kita, dia akan pijak. Layan strict pula, dia lari. Jadi sekiranya anda ada helper yang baik, itu rezeki anda and appreciate them well. And adakah saya serik tak nak pakai helper selepas ni? Tidak. Sebab dengan jadual pekerjaan saya yang tak menentu, I need to have a stay-in helper. Cuma lesson learn, saya akan lebih berhati kau selepas ni. Mate Filipina masih dengan saya sebab sebelum kehadiran Mate Indonesia, dia tak pernah keluar langsung sepanjang off day dia. Cuma bila Mate Indonesia masuk, dia mungkin peer pressure sikit. Moga kisah saya dan keluarga menjadi iktibar kepada anda semua di luar sana to always be vigilant kepada pembantu rumah kita. Majikan di Malaysia sebaik itu, bibik daripada Indonesia mau pijak lagi, mau buat hal lagi, kurang apa majikan-majikan di Malaysia kepada pekerja Indonesia, tapi selalu buat hal macam ini. Nah, yang buat konten misteri, kamu gak akan lihat kayak gitu. Kamu taunya cuma cari di Google dan Google. Tapi kamu tidak akan pernah tahu fakta yang sebenarnya. Cobalah turun ke lapangan langsung biar kamu tahu tentang sebenarnya. Ya, kayak gini ya geng ya. Jadi
apa namanya ya, ya mbaknya itu nggak salah mbak, mbaknya nggak akan dihujat karena mbaknya tuh bener kayak gitu ya mbak ya. Ikinya setuju dengan pendapat mbaknya. Memang para bibi-bibi kayak gini ya, ini aduh nggak tahu malu, nggak ada pikiran, nggak ada perasaan, nggak ada hati, nggak ada semuanya. Nanti dibilang SDM rendah, marah, nggak terima. Orang Indonesia SDM-nya rendah, marah, tidak terima, cinta Indonesia. Tapi ini lebih mencoreng sekali nama baik Indonesia. Kayak gitu loh, geng. Jadi kalian kalau tidak tahu apa-apa di dalam negeri, gak usah berkomen tentang negara Malaysia, gak usah membuat konten tentang cari keburukan Malaysia kayak gitu. Nah, kalau sebagai fakta kayak ini langsung kalian mana selalu bicara tentang kebajikan Malaysia seperti ini seperti itulah, gak pernah dibagi apa off day lah, terus gak dibagi pegang telepon lah, mana? Aduh, jadi buat para netizen ya, berpikirlah lebih cerdas. Jangan melihat konten itu sok cerdas, tapi dia ingin mengajak kita untuk membenci negara tersebut, negara Malaysia ataupun negara manapun lah, gitu ya. Jadi buat para pekerja, ini pesan dari Kinya buat para pekerja Indonesia yang ingin bekerja sungguh-sungguh, ikutilah aturan-aturan yang berada di Malaysia. Jangan senonoh-nonoh, jangan buat hal, jangan buat malu nama baik negara kita. Karena kamu bekerja ke luar negeri, membawa nama baik Indonesia. Kayak gitu kalau guys gini, siapa yang malu? Ya, para kita Indonesia dan para netizen dan para membuat konten-konten kreator yang tidak suka dengan Malaysia, yang selalu bilang majikan Malaysia seperti inilah seperti itu, tapi kelakuan pekerjanya seperti tadi, geng, sangat memalukan sekali. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilau kata silakan tegur Ikinya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.